Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh dunia bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh dunia bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh dunia bergemalah suara mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur ya Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka.
juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini bersama-sama terkhusus kita merayakan Hari Sumpah Pemuda. Ketika kita merayakan Hari Sumpah Pemuda sebagai satu bangsa dan satu tanah air, dan kita sebagai warga negara Indonesia, tentu juga tidak asing bagi kita bagaimana semangat para pemuda ketika itu bersama-sama ingin mencetuskan, mendirikan sebuah bangsa yang besar, yang kita kenal dan kita hidupi sampai hari ini, bangsa Indonesia. Bukan perkara mudah untuk mendirikan, untuk menyemangati, untuk mempersatukan, untuk membuat seluruh Nusantara ini menjadi satu. Bukan perkara yang sederhana, tetapi memang penuh tantangan dan juga saya rasa penuh penderitaan. Bagaimana ketika itu bersama-sama seluruh orang-orang muda bersemangat ingin mendirikan sebuah bangsa. Dimulai kesadaran dari memiliki tanah air yang sama, setanah air dan setumpah darah. Kemudian sebangsa. Dan terakhir adalah satu bahasa. 3 isi Sumpah Pemuda ini yang kita semuanya tidak asing. Sejak SD, bahkan sejak sekolah awal, kita semuanya sudah mengenal hal ini. Tetapi semangat yang ingin diberikan ternyata adalah sampai hari ini mengapa peristiwa ini dirayakan. Mengapa peristiwa ini diambil sebagai momen persatuan. Supaya semangat dan harapan orang-orang dulu itu sampai kepada kita. Bahwa kepemudaan itu tidak pernah habis dari bangsa ini. Bahwa semangat dan jiwa muda itu tidak bisa larut dari apa yang kita miliki saat ini. Kalau kita sampai pada hari ini memiliki bangsa yang seperti ini, yang begitu besar, dan kita semuanya bangga dengan negara kita Indonesia, tentu memiliki kekurangan, tentu memiliki kelebihan, tetapi pada umumnya kita merasa bangga dan kita merasa bahwa inilah negaraku, inilah bangsaku. Patriotisme yang kita miliki juga adalah buah-buah dari perjuangan para pejuang dan para pemuda ketika itu. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus memilih ke-12 muridnya. Tuhan Yesus menunjuk, Tuhan Yesus mengutus pada akhirnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Semalam-malaman dia mendaki, dia berdoa di sebuah bukit. Dia berdoa kepada Allah semalam-malaman. Seringkali peristiwa ini kita seringkali membacanya, oh bagaimana Tuhan Yesus itu menunjuk ke-12 muridnya, dia memilih. Bukan, tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum itu? Dia berdoa semalam-malaman. Dia merenungkan segala-galanya. Dia meminta kepada Bapanya bahwa ke-12 murid yang dipilih inilah yang menjadi dasar dari gereja. Yang menjadi soko guru dari gereja. Batu penjurunya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi dasar pilar-pilar, 12 pilar dari gereja, ini adalah 12 rasul. Dan kita tahu kisah para rasul semuanya, saudara-saudariku, bagaimana dari Simon Petrus sampai Yudas Iskariot, kita kebanyakan tahu sifat mereka. Kita kebanyakan tahu bagaimana perilaku mereka.
ada kelebihan, ada kekurangan, terkadang ada kesalahan. Terkadang juga kita menemukan pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas, sampai pada akhirnya pengkhianatan itu tidak diampuni oleh Tuhan. Dan Yudas merasa bahwa, dan Yudas memilih untuk tidak bertobat, sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Peristiwa ini terjadi. Tetapi apa yang dimau oleh Tuhan Yesus? Mengapa Tuhan Yesus kok tidak memilih yang sempurna dari antara orang-orang yang paling sempurna? Mengapa Tuhan Yesus kok tidak menginginkan, atau bahkan Tuhan Yesus kok tidak memberi kuasa kepada orang-orang yang bagi pandangan orang banyak itu adalah sempurna? Inilah pertanyaan refleksi besar bagi kita, saudara-saudariku. Ternyata Tuhan itu tidak melihat sesempurna apa diri kita. Terkadang Tuhan itu tidak memperhitungkan apa yang bisa kita lakukan. Ternyata Tuhan itu memilih karena Dia ingin kita itu tinggal bersama-sama dengannya. Tuhan itu tidak memandang bulu siapa kita ketika Tuhan itu mengutus kita, ketika Tuhan itu memilih kita. Dia tidak memandang bulu bagaimana latar belakang kita, masa lalu kita. Tetapi Tuhan itu ternyata memperhatikan hati kita, keinginan kita untuk selalu dekat dengannya. Oleh karena itu, sangat baik hari ini, momennya juga pas, saudara-saudariku, bahwa para pemuda dan kita semuanya yang memiliki semangat muda, semangat persatuan, kebangsaan yang begitu besar. Semoga kita tidak merasa bahwa kita ini yang paling baik di antara yang terbaik. Bukan. Tetapi kita merasa bahwa kita ini adalah alat-alat yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu tinggal bersama-sama di dalam hati kita. Karena Tuhan itu selalu ada untuk kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku, mari kita renungkan sejenak. Mari kita hayati bersama-sama semangat Sumpah Pemuda. Semoga harapan dan keinginan besar cita-cita bangsa ini dapat terwujud. Dan kita sebagai orang Katolik, kita dipanggil bersama-sama untuk mewartakan kedamaian, kebaikan Tuhan di tengah bangsa dan negara ini. Mari kita hening sejenak.